Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Iya, Silakan Bu. dipimpin doanya, Rizka. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sudah, Bu Guru. Bagaimana? Semuanya hadir atau ada yang sakit? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar IPS. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu mendeskripsikan letak astronomis dan geografis serta pengaruhnya terhadap iklim, pembagian waktu, dan flora fauna di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kenampakan alam, baik itu alami maupun buatan, sebagai pengaruh dari letak di Indonesia. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, jadi materi pembelajaran yang Ibu akan sampaikan pada hari ini yaitu letak astronomis dan geografis di Indonesia, iklim di Indonesia, pembagian wilayah waktu di Indonesia, flora dan fauna di Indonesia, serta kenampakan alam buatan Indonesia. Kenampakan alam baik secara alami maupun buatan. Ya, jadi anak-anak, ada yang tahu apa itu globe? Tidak, Bu. Ya, Ibu Pernah baru tahu Ibu ya. lihat di perpus, Bu. Ya, bagaimana bentuknya? Seperti bola, Bu. Iya, bagus ya. Jadi adapun pengertian dari globe itu, globe merupakan bola yang menggambarkan peta bumi. Untuk lebih lanjutnya silahkan nonton video. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 141 derajat bujur timur. Ya, adapun juga cuaca ya. Cuaca itu keadaan yang terjadi pada atmosfer, langit, atau udara di bumi. Cuaca juga merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca juga berbeda di berbagai belahan dunia. Terjadi dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Perbedaan cuaca ini biasa terjadi akibat suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain.
Jadi di sini Ibu juga menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca ya. Jadi unsur-unsur cuaca itu yang pertama tekanan udara. Tekanan udara itu gaya yang timbul akibat keberadaan berat lapisan udara. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara itu kandungan uap air yang ada di dalam udara, yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara itu bisa berubah dan tergantung pada suhu di suatu tempat. Didengar ya anak-anak? Iya Bu Guru. Suhu menjadi satu di antara faktor perubahan cuaca. Suhu dengan temperatur berbeda dari tempat yang satu dan lainnya akan berpengaruh pada cuaca. Selanjutnya angin. Angin dalam jumlah besar diakibatkan oleh rotasi bumi serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Silakan juga diperhatikan bukunya ya. Iya Bu. Ya, selanjutnya itu curah hujan. Curah hujan itu jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun tertentu. Tingginya curah hujan di setiap wilayah itu berbeda-beda ya. Tergantung garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara serta luas daratan. Adapun jenis-jenis cuaca. Yang pertama itu cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk, berangin, cuaca hujan. Penjelasannya bisa dilihat ya di bukunya masing-masing. Iya Bu. Yang lain juga diperhatikan itu bukunya, jangan cuma disimpan di depannya tapi dibaca ya. Baik Bu. Ya, kita pindah pada pengertian iklim. Jadi, iklim menentukan berbagai aspek kehidupan. Misalnya, tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Iklim itu suatu kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama ya. Mengerti? Iya Bu. Ya, kita lanjut pada jenis-jenisnya. Jenis-jenis iklim itu ada iklim tropis. Ada yang tahu apa itu iklim tropis? Tropis. Enggak Bu, tapi sering dengar Bu dari berita-berita Bu. Ya. Jadi iklim tropis itu terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada iklim tropis ini cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Seperti ya sekarang ya. Iya Bu. Selanjutnya itu iklim subtropis. Iklim subtropis ini merupakan iklim yang terletak di daerah dengan garis 2,5 derajat lintang utara atau LU sampai 40 derajat lintang selatan. Negara yang beriklim subtropis antara lain yaitu Tiongkok, Nepal, Jepang, Korea, Afrika, Mesir, Turki, dan lain-lainnya. Sedangkan yang terakhir itu iklim sedang. Jadi iklim sedang ini merupakan iklim yang letaknya di antara 40 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang selatan. Negara-negara dengan iklim sedang yaitu Mongolia, Inggris, Denmark, Rumania, Ukraina, Prancis, dan lain-lain. Jadi ada juga ya pembagian waktu di Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang wilayahnya berada di garis Khatulistiwa. ya benar. Jadi wilayah Indonesia jika diamati pada globe berada pada planet bumi bagian timur.
Bumi bagian timur itu merupakan wilayah yang sangat sering terkena paparan sinar matahari. Oh, seperti Papua, Bu. Iya, secara langsung. Di tempat tak, Bu? Iya, karena di sini kan di bagian timur kita sering terpapar sinar matahari secara langsung ya, sehingga di wilayah tersebut lebih cenderung memiliki iklim tropis. Termasuk wilayah Indonesia, itu termasuk kita juga ya, di daerah kita. Wilayah Indonesia juga mempunyai letak astronomis yang dibagi dengan garis lintang dan garis bujur, yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi di Indonesia ada berapa pembagian waktunya? Zona waktunya? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, jadi di Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktunya ya. Yang pertama itu WIB, waktu Indonesia Barat. Yang kedua WITA, waktu Indonesia Tengah. Dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Jadi provinsi di Indonesia yang termasuk dalam zona waktu Indonesia bagian barat yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dengar baik-baik ya anak-anak. Baik, Bu. Kalau Bu, kalau Wita kayak ini tuh, Bu, di Sulawesi. Iya, kan kita bagian tengah. Iya, Bu. Kalau Papua, Bu. Tunggu dulu, Ibu bacakan dulu sampai akhir dan disimak baik-baik. Iya. Karena nanti ini ada soal yang akan naik. Iya, Bu. Jadi yang berada dalam zona waktu Indonesia bagian barat itu Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah. Adapun provinsi yang termaksud dalam zona waktu Indonesia bagian tengah yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta Gorontalo. Sedangkan yang termasuk dalam zona waktu Indonesia bagian timur yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, serta Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan tadi pertanyaannya Rizka, Papua termasuk dalam zona waktu wilayah apa? Yaitu di wilayah timur ya. Baik, Bu. Sudah mengerti, Bu. Ya, bagus ya. Sekarang kita berpindah pada kenampakan alam. Bagaimana, ada yang tahu apa itu kenampakan alam? Anak-anak, Iya, Bu. ada yang tahu apa itu kenampakan alam? Penampakan alam buatan dan alami, Bu. Ada yang tahu apa itu pengertiannya? Atau penjelasannya mengenai apa itu kenampakan alam buatan maupun alami? Tidak, Bu. Tidak ditahu, Bu Guru. Apa baik itu, Bu Guru? Jadi di sini kenampakan alam itu segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam membuat permukaan bumi memiliki tonjolan dan cekungan. Tonjolan ini misalnya berbentuk pegunungan, dan cekungan di permukaan bumi misalnya lembah atau sungai. Itu merupakan kenampakan alam alami ya.
Kenampakan alam alami itu seperti pegunungan, gunung, sungai, dataran tinggi, dataran rendah. Sedangkan kenampakan alam buatan itu seperti pemukiman, jembatan yang dibentuk oleh manusia ya, secara sengaja. Ya, selanjutnya mana ini? Ini ada soal, silakan dikerjakan. Ya, bagaimana anak-anak sudah mengerti dengan? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah mengerti, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu ya. Baik, Bu. Coba Rizka, sebutkan 3 kenampakan alam di Indonesia. Jadi 3 kenampakan alam seperti gunung, dataran tinggi, sama pegunungan. Ya, itu termasuk ya kenampakan alam Iya, alami. Bu. Sekarang 5 kenampakan alam buatan. Seperti pemukiman, persawahan, kebun, kawasan industri, dan jembatan. Ya, bagus ya. Itu termasuk kenampakan alam buatan karena dibuat oleh manusia itu sendiri. Tahu apa keuntungan dan kerugian kawasan perindustrian? Jadi kawasan industri, Bu, keuntungannya yaitu mengurangi angka pengangguran di dekat kawasan industri. Kekurangannya menyebabkan polusi, baik polusi suara, air, tanah, dan udara. Ya, sudah cukup ya 3 pertanyaan saja. Ibu rasa materi hari ini tersampaikan. Kita tutup dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Silahkan baca doa dalam hati anak-anak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.